Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu nilai yang sangat penting bagi kita semua, yaitu mengenai bela negara. Bela negara bukanlah sekedar slogan, tapi sebuah panggilan tugas yang memerlukan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap warga negara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung bersama tentang betapa pentingnya peran bela negara dalam kehidupan kita. Pertama-tama, bela negara adalah bentuk pengabdian kepada tanah air. Negara adalah rumah bersama kita, tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Dengan bela negara, kita menunjukkan rasa cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab terhadap negeri ini. Semoga semua warga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan negara ini agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Yang kedua, peran pentingnya bela negara yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Dalam setiap perbedaan, baik itu suku, agama, maupun budaya, kita semua adalah bagian dari satu bangsa, yaitu Indonesia. Melalui semangat bela negara, kita bisa mengatasi perbedaan tersebut bersatu padu demi kepentingan bersama. Bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk membangun kebersamaan dan memperkuat fondasi kebangsaan. Yang ketiga yaitu bela negara berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Dalam era globalisasi ini, tantangan terhadap kedaulatan suatu negara semakin kompleks. Dengan bela negara, kita siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semua lapisan masyarakat perlu terlibat aktif dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Karena itu adalah hak kewajiban kita sebagai warga negara. Yang keempat, yaitu bela negara melibatkan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tentang bela negara bukan hanya sebatas militer, tetapi juga melibatkan pembangunan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan yang diperlukan untuk memajukan bangsa. Dengan memiliki warga negara yang tangguh dan berkarakter, kita dapat bersaing secara global dan menghadapi berbagai perubahan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Apakah bela negara itu harus wujud perangan atau militer? Seperti tadi bahwa bela negara tidak selalu harus berwujud dalam bentuk peperangan. Meskipun seringkali konsep bela negara diasosiasikan dengan keterlibatan militer dalam menghadapi ancaman dari luar, namun sebenarnya bela negara mencakup berbagai aspek yang lebih luas dan melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Bela negara dapat termanifestasikan dalam berbagai kegiatan positif, seperti yang pertama, pendidikan dan pembinaan karakter. Meningkatkan kualitas kependidikan dengan fokus pada pembinaan karakter warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, partisipasi sosial. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial, bakti sosial, dan volunteerisme untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga, pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Melibatkan diri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar serta mendukung upaya pencegahan konflik dan tindakan kriminal. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan masyarakat yang kompeten dan mandiri. Yang kelima, pemeliharaan lingkungan. Melibatkan diri dalam upaya pelestarian lingkungan karena lingkungan yang sehat merupakan aset berharga bagi keberlanjutan negara. Yang keenam, yaitu partisipasi dalam proses demokrasi. Terlibat aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, di tengah potensi ancaman yang mungkin timbul, keberadaan kekuatan militer yang tangguh tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Oleh karena itu, bela negara bisa diwujudkan melalui kombinasi upaya sipil dan militer guna menjaga
keselamatan, dan keberlanjutan bangsa. Nah, itu saja poin-poin penting. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit lagi, yaitu menjelaskan tadi kesimpulan bahwa pentingnya peran bela negara, yaitu pertama dalam bentuk pengabdian kepada tanah air, yang kedua yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga yaitu berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan, dan yang terakhir yaitu bela negara melibatkan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai kesimpulan, bela negara adalah fondasi utama bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Kita semua memiliki peran yang sama dalam memastikan bahwa Indonesia tetap kokoh dan berdaya. Oleh karena itu, mari tingkatkan kesadaran bela negara dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi negara, dan bersatu padu dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hidup bela negara, hidup Indonesia. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Rustiawanto, IN 94, materi UAS Pancasila. Sekian.